Lalu pemirsa, benarkah aksi yang dilakukan Ganjar Pranowo dengan menyampaikan keluhan warga kepada pejabat DKI Jakarta salah tempat dan salah alamat? Apakah aksi yang dilakukan Ganjar adalah bentuk merebut hati warga Jakarta untuk memilihnya di Pilpres 2024? Apalagi saat ini elektabilitas Ganjar di Jakarta masih kalah dengan Anies. Sudah bersama kami anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Bang Ray, Bang Gilbert, selamat malam. Malam Bung Reno, malam Bang Ray. Oke, baik. Saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray, Ganjar mengaku heran karena aksi yang ia lakukan katanya ini malah dibully. Memang seharusnya dipuji kah Bang Ray? Itu kalau Bung Ganjar heran itu artinya beliau belum sadar bahwa beliau ini sebagai calon presiden gitu loh. Ya kalau udah calon presiden itu ya apapun tindak tanduknya ya pasti menjadi perhatian masyarakat ya. Apakah itu baik, apakah itu buruk ya, semua jadi penilaian masyarakat. Apalagi kaitannya dengan satu tindakan yang dianggap terlibat langsung alias cawe-cawe dalam urusan satu daerah gitu. Nah kesulitan kita di sini ini kan karena dua status itu ada langsung pada diri Ganjar gitu. Satu, beliau sebagai calon presiden. Yang kedua, beliau tetap melekat dalam dirinya adalah gubernur Jawa Tengah gitu. Sehingga dengan begitu orang melihatnya loh kok kayak jomplang gitu ya. Di satu segi sebagai calon presiden, lah kok ngurusnya itu adalah urusan soal retribusi di satu kecamatan dan seterusnya itu kan nggak kebayang lah bagi calon presiden sampai pada level itu yang ngurusnya gitu ya. Tapi sebagai gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Tengah, lah masa sih urusan pakai telepon-teleponan segala. Memang nggak ada mekanisme lain yang memungkinkan ya secara elegan antar hubungan daerah itu dilakukan gitu. Nah sebab kan kita nggak tahu ya kalau tadi misalnya disebut bahwa Bung Ganjar itu melakukan hal yang sama di beberapa tempat gitu. Loh ini Bung Ganjar kok banyak sekali ngurus persoalan di berbagai daerah ini. Beliau ini gubernur Jawa Tengah, apa gubernur Indonesia sebenarnya gitu. Sehingga begitu banyak keluhan masyarakat disampaikan, sebagainya gitu. Oke, Bang Gilbert ada respon? Pertanyaannya Bang Red bisa dijawab ini, gubernur Jawa Tengah atau gubernur Indonesia? Karena tidak hanya di Jakarta saja nih Ganjar melakukan hal serupa. Saya kira apapun ya, baik, makasih. Tapi saya kira apapun yang dilakukan oleh Pak Ganjar, walaupun hal yang baik seperti ini membantu masyarakat, akan selalu ditafsirkan dua sisi. Yang satu sisi menganggap itu baik, yang satu sisi menganggap itu tidak baik. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ya hal yang dilakukan kan tidak berlebihan. Saya juga sering ditelepon oleh teman dari pemilihan dari provinsi lain, tak tolong ada urusannya begini. Dan itu sebenarnya lebih cara hubungan personal ya. Kalau kita kenal baik, niat kita baik, hal yang dikerjakan juga hal yang baik, kenapa ditanggapi tidak baik? Aneh juga sih sebenarnya. Saya kira itu tidak pada tempatnya juga hal yang baik. Kan membantu masyarakat ya. Kemudian kita mesti bersikap a priori. Anda menilai hal ini tidak berlebihan? Anda menilai hal ini tidak berlebihan sekalipun ini bukan masuk ranah Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah nih, ngurusin pedagang di Jakarta Utara, Bang Gilbert? Loh, kita semua kan sadar bahwa Pak Ganjar adalah capres. Kalau masyarakat kemudian mengeluh didiamkan, ya siapa yang mau memilih beliau jadi presiden? Wajar-wajar saja kan. Kalau jadi calon camat kemudian calon kepala desa tidak mengkampanyekan diri di tengah masyarakat, masa dia terpilih kepala desa? Ini kan sudah capres, sudah resmi dideklarasikan bahwa kemudian ini ada di Jakarta. Ya bukan karena dia mencampuri urusan Jakarta, lebih cara hubungan baik, masyarakat menyampaikan, ya dibantu. Saya juga kemudian ada masyarakat misalnya di kampung saya di Tarutung, telepon, saya dari Jakarta, saya bukan ngurusin Tarutung. Tapi kalau kemudian mereka telepon, saya telepon bupatinya juga, saya telepon wakil bupati, anggota DPRD. Saya menyampaikan begini, tapi kan saya tidak memaksa. Saya kira hubungannya Pak Ganjar adalah hubungan baik dan tidak memaksa mengatakan Anda kerjakan, saya kira tidak demikian. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh warga ya wajar-wajar saja saya kira. Oke, Bang Ray tadi Bang Gilbert bilang hal yang dilakukan oleh Ganjar ini tidak berlebihan, begitu hal-hal yang wajar-wajar saja. Menurut Anda bagaimana? Berlebihan atau tidak itu? Ya nggak perlu menurut saya lah, yang menurut publik aja kan. Itu makanya kritik publik begitu luas terhadap apa yang dilakukan oleh Bung Ganjar ini kan. Bagi kita sih ya mau berlebihan atau tidak kan konteksnya itu pada soal apakah ini memang cara seorang presiden calon presiden melakukannya gitu.
Betul bahwa hal-hal baik itu perlu terus dikembangkan, tetapi hal baik itu juga ada mekanismenya, ada caranya, ada macam-macam. Saya khawatir nanti kalau ada warga yang meminta ke Bung Ganjar, ayo dong sama-sama kita datangi kantor Gubernur DKI Jakarta karena ini karena itu. Beliau mau nggak itu? Kalau berdasarkan masalah soal ya hal baik harus dilanjutkan macam-macam gitu. Nanti masyarakat juga nuntut ya kita demo sama-sama deh. Nah, kan Bung Ganjar nggak mau gitu. Karena tidak semua hal baik itu dilakukan dengan cara-cara yang kalau kurang proporsional, kalau kurang tepat, ya nggak tepat juga dilakukan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bung Ganjar kemarin itu, ya saya kira ya kurang proporsional, mengingat itu dua hal itu terjadi pada dirinya gitu. Mungkin ketika beliau sebagai gubernur, hal-hal yang seperti itu tidak dipersoalkan oleh publik. Tapi begitu beliau menjadi calon presiden, nggak hanya sekedar gubernur saja, tapi juga sebagai calon presiden, dan kedatangannya ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara itu dilihat sebagai calon wakil presiden, ya saya sendiri merasa, loh iya masa calon wakil presiden untuk ngurusin 300 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lah kok urusannya ini soal retribusi di tingkat kecamatan, di tingkat pasar gitu. Ya yang kita bayangkan tuh sebetulnya diskusinya lebih dari itu gitu. Mestinya pada saat yang bersamaan, Bung Ganjar, ayo dong kita bicarakan bagaimana cara mengatasi banyaknya pungutan-pungutan liar di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Gitu. Itu konteksnya calon presiden, nah, kecuali calon wali kota. Kalau calon wali kota is oke lah kalau dia bicara soal retribusi di kecamatan mana gitu misalnya seterusnya. Gitu. Tapi begini Bang Rey, ketika sampai seorang Ganjar ini mendapat aspirasi dari masyarakat kemudian sampai menelpon ke penjabat Gubernur DKI Jakarta, ini bisa dimaknai seperti tadi dikatakan Bang Gilbert, wajar-wajar saja, kemudian dikatakan oleh Ganjar kebetulan penjabat Gubernur dan sekdanya adalah teman, tetapi di sisi lain ada memaknainya seakan-akan Ganjar sudah merasa di atasnya ini, sampai harus telepon dan menyampaikan dan seterusnya. Bang Rey bagaimana merespon sudut pandang ini? Saya kira saya mesti luruskan dulu nih. Kalau perasaan bahwa beliau itu di atas Pak LT DKI, saya rasa enggak ya. Jadi memang dia merasa teman, tapi lebih dari soal apakah dia merasa di atasnya atau di bawahnya macam-macam itu, bagi kebanyakan orang terlihat sekarang apa yang dilakukan oleh Ganjar itu jadi negatif gitu. Itu ininya sebetulnya clue-nya gitu ya. Jadi apakah yang memerintahkan ya tidak jelas memerintahkan, jangankan yang bukan warga DKI Jakarta gitu. Bahkan mungkin pejabat di DKI Jakarta juga, Bung Gilbert juga nggak bakal bisa memerintahkan Gubernur DKI Jakarta. Ayo dong, selesaikan itu. Nggak bisa kan. Karena itu kemitraan, apalagi warga di luar DKI Jakarta seperti Bung Ganjar, nggak mungkin gitu. Tapi masalah kita Bang Gilbert tadi sudah mau merespon juga, silakan Bang Gilbert. Ya, saya kira apa yang dikatakan Bung Rey itu adalah sudut pandang Bung Rey, dan itu masing-masing kita punya sudut pandang. Tapi kalau kemudian kenapa Pak Ganjar ini kemudian sampai mengurusi masalah retribusi yang disampaikan masyarakat itu, masa kemudian yang lain yang dijawab. Jadi sesuai apa dengan disampaikan pada saat pertemuan tersebut, dan saya kira itu kemudian menjadi langsung dieksekusi. Artinya sesuatu sikap yang positif yang ditunjukkan oleh calon presiden, tidak mengulur waktu menyelesaikan, dan kebetulan kenal baik dengan gubernur sekda, ya dieksekusi, langsung dikerjakan, tidak kemudian hanya kata-kata saja atau kemudian sekedar berkamuflase segala macam dengan mengatakan saya akan kerjakan, saya akan laksanakan. Tapi itu langsung di depan publik, artinya sesuatu yang baik sebenarnya, bahwa kemudian itu seperti kesannya hal remeh-temeh, itu karena permintaan masyarakatnya itu. Kalau kemudian minta masyarakat bicara mengenai bagaimana mengatasi korupsi, tentu beliau juga akan merespon itu. Jadi itu situasional sebenarnya, bukan kemudian dibikin-bikin. Ya kalau situasionalnya permintaannya begitu, ya itu yang dijawab. Jadi kemudian direct ya, itu saya kira kontennya adalah konten yang direct, yang tidak diedit, sehingga ya sebegitu adanya. Bahwa kemudian ada yang mengatakan ini begini, ini begitu, masing-masing persepsi publik. Tetapi saya kira masyarakat yang kemudian dilayani pada waktu itu tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Mereka melihat bahwa ini calon presiden yang bisa melakukan sesuatu hal yang real, bukan sekedar kata-kata begitu. Baik. Saya mencoba mengambil 2 poin masing-masing dari Bang Rey dan Bang Gilbert ini. Bang Rey tadi mengatakan bahwa tidak bisa ini Ganjar ketika menelpon misalkan ke Pak Heru ini kemudian bisa langsung memerintah atau memberikan suatu perubahan begitu. Bang Gilbert tadi bilang itu dilakukan spontan di depan masyarakat. Kalau 2 poin ini saya gabung coba
tarik satu kesimpulan, apakah benar ini adalah upaya Ganjar untuk terkait dengan elektoralnya sebagai bakal calon presiden di DKI Jakarta? Ditahan dulu Bang Gilbert, Bang Rey, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News.